Apakah mimpi kamu betul-betul valid? Ataukah hanya sekedar fantasi? Mimpi konyol yang terlalu tinggi untuk digapai. Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, bagaimana aku tahu bahwa mimpi ini benar-benar dari Tuhan dan bukan hanya sekedar keinginanku sendiri? Halo Suzamen, nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute. Dalam video ini saya akan berbagi kisah nyata bagaimana Tuhan membuka pintu kesempatan sehingga saya yang lahir dari keluarga sederhana bisa sekolah, bekerja, dan membangun kehidupan di Jerman. Saya berharap lewat cerita ini, kamu bisa mendapatkan harapan dan keberanian untuk percaya pada mimpi kamu sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa mimpi kita valid? Jawabannya hanya satu, waktu. Ya, hanya waktu yang bisa membuktikan apakah sebuah mimpi benar-benar valid. Kadang waktu menjawab dengan sangat cepat dan terkadang sangat lama. Tapi, sambil menunggu waktu itu menjawab, hari ini saya ingin berbagi dengan jujur bagaimana Tuhan pelan tapi pasti mengabulkan mimpi saya dan membuka pintu ke Jerman. Sejak kecil, sejak saya mulai bisa membaca buku-buku karangan Hans Christian Andersen dan menonton film-film Disney, sebuah mimpi mulai tumbuh di hati saya. Saya sering membayangkan, suatu hari nanti aku akan tinggal, bekerja, dan hidup bahagia di luar negeri. Mimpi itu tidak pernah pudar. Justru, semakin saya dewasa, keinginan itu semakin kuat. Saya masih ingat, saya menuliskan mimpi saya itu di sebuah buku diary. Aku ingin sekolah dan bekerja di luar negeri. Aku ingin menikah dengan pria bule yang baik dan pintar dan membangun keluarga yang bahagia. Saya membaca tulisan itu berulang-ulang dan mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Namun kenyataannya, hidup saya saat itu jauh dari ideal. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya seorang guru dan ibu saya hanya ibu rumah tangga. Kami 5 bersaudara. Saya tidak punya uang. Secara fisik pun saya merasa tidak cantik. Badan saya pendek, muka saya penuh jerawat, dan kulit saya gelap. Saya merasa minder dan tidak percaya diri. Di tengah semua keterbatasan itu, saya merasa Tuhan menguatkan saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu dari mana pintu akan dibuka. Tapi saya merasa penuh harapan dan hati saya damai. Langkah pertama, saya mulai melakukan satu hal yang paling sederhana. Survei. Apa saja syarat untuk kuliah ke luar negeri? Berapa biaya yang harus disiapkan? Saya melihat berbagai negara seperti Amerika, Australia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Akhirnya pilihan saya jatuh pada Jerman, karena sistem pendidikannya sangat baik dan biaya kuliahnya pun paling terjangkau dibandingkan negara-negara maju lainnya. Tapi saya sadar satu hal, saya tidak bisa mengandalkan orang tua. Saya harus bekerja dan menabung sendiri. Langkah kedua, untuk bisa sekolah ataupun bekerja di Jerman, saya tahu saya harus belajar bahasa Jerman. Tetapi 15 tahun yang lalu tidak seperti sekarang. Informasi masih sangat jarang. Saya harus pergi ke warnet untuk mendapatkan koneksi internet. Belum ada media sosial. Pilihan kursus bahasa Jerman pun hanya ada di Goethe Institut. Dan seperti kita tahu, biaya kursusnya sangat mahal. Tetapi saya melihatnya bukan hanya sekedar sebagai biaya, melainkan investasi masa depan. Dan saya bisa katakan hari ini bahwa investasi belajar bahasa Jerman memberikan hasil yang berlipat ganda, jauh melebihi dari biaya yang saya keluarkan saat itu. Langkah ketiga, saya mulai mencari program studi dan universitas yang sesuai dengan minat dan kualifikasi saya. Saya menggunakan portal DAAD untuk melihat berbagai pilihan program studi dan peluang beasiswa. Saya mengirimkan lamaran ke 5 universitas. Dalam hati saya berkata, universitas pertama yang memberikan jawaban ya, itulah pilihan saya.
Karena faktanya, semua universitas negeri di Jerman mendapatkan subsidi dari pemerintah Jerman, sehingga fasilitas dan kualitasnya sama-sama baik. Yang membedakan hanyalah lokasi. Semakin besar kotanya, semakin mahal biaya hidupnya, dan semakin sulit mencari tempat tinggal. Oleh karena itu, saya memilih universitas yang berlokasi di kota kecil atau menengah. Saya masih ingat momen itu dengan sangat jelas. Sore hari setelah pulang kerja, saya sedang bersantai bersama dengan rekan-rekan kerja. Tiba-tiba handphone saya bergetar. Sebuah email masuk. Saat saya baca, itu adalah surat penerimaan untuk program master di Universitas Offenburg. Rasanya badan saya seperti melayang. Air mata bercucuran. Akhirnya waktu itu datang. Waktu menjawab bahwa mimpi saya valid. Tuhan membuka pintu kesempatan ke Jerman. Dan mimpi saya mulai menjadi kenyataan. Seandainya saya punya mesin waktu, saya ingin kembali ke diri saya 15 tahun yang lalu dan berbisik kepadanya. Selfie, jangan sedih. Tuhan akan mengabulkan semua keinginanmu. Tapi tentu saya tidak bisa, karena saya tidak punya mesin waktu. Namun, jika situasi kamu sekarang mirip dengan situasi saya yang dulu, percayalah, bukan kebetulan kamu menonton video ini. Karena di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Pesan saya sederhana. Tuliskan mimpi kamu. Ucapkan dan doakan dengan sungguh-sungguh sampai tertanam di alam bawah sadar kamu. Maka Tuhan dan alam semesta akan membimbingmu langkah demi langkah. Dan yang juga sangat penting, action. Kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tidak cukup hanya berharap. Dan di waktu yang tepat, waktu akan menjawab. Mimpi kamu valid.